Menjadi atlet basket tidak hanya butuh kecepatan dan lompatan yang tinggi, namun juga otot yang besar, serta kekuatan agar bisa bertabrakan dan tidak mudah tergeser oleh lawan. Ada yang memiliki badan tinggi dan besar sekaligus. Ada yang pendek, namun juga punya massa otot yang besar. Namun ada juga pemain yang karena tidak punya kelebihan dalam suatu hal spesifik, justru menggunakan satu hal yang biasa dilakukan semua orang, yaitu bermain kasar atau dirty play. Dalam episode kali ini, kami akan membahas 7 pemain terkasar dalam sejarah NBA, Part 2. Buat kalian yang belum nonton Part 1-nya, jangan lupa nonton dulu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Kurt Thomas. Mungkin banyak dari kamu yang tidak mengetahui pemain ini. Ia berkarir di NBA selama 17 tahun, cukup lama. Namun puncak performanya ada pada era awal 2000-an. Kurt masuk ke NBA pada NBA Draft 1995 di urutan pick nomor 10 ke Miami Heat. Puncak performanya ada pada musim 2002-2003, di mana ia mencatatkan 14 points per game dan bermain sebagai pemain inti. Thomas dikenal sebagai pemain yang sangat kotor dan kasar, hingga ia diberi julukan Dirty Kurtie. Ia dikenal sebagai pemain yang akan selalu mengorbankan badannya untuk mencegah pemain lawan memasuki area paint. Dan ia juga rela melakukan hal kotor apapun untuk mendapatkan kemenangan. Ia pun mengakui sendiri bahwa alasan ia melakukan permainan kotor adalah karena ia tidak punya skill dan kecepatan yang mumpuni. Ia mengaku bahwa ia adalah pemain yang loncatannya sangat pendek. Alasan ia bisa berkarir selama 17 tahun di NBA adalah karena ia punya pertahanan post yang sangat underrated, tentu dengan permainan kasarnya tersebut. Rasheed Wallace. Kalau pemain ini sudah tidak usah ditanya lagi. Ia memegang rekor technical foul terbanyak dalam sejarah NBA dengan 304 technical foul. Tak hanya itu, ia juga memegang technical foul terbanyak dalam semusim dengan 40 technical foul. Punya rekan seperti Rasheed mungkin sangat menguntungkan. Tidak hanya sering bermain kotor dan menyakiti lawan main, ia juga sering bertengkar dengan para wasit. Tak heran, ia punya banyak sekali technical foul. Ia pun juga terkenal dengan kata-katanya yaitu ball don't lie, atau bola tidak bohong saat wasit memberinya pelanggaran atas suatu play yang menurutnya biasa-biasa aja. Ia juga terkenal dengan ejectionnya, hanya karena ia memelototi wasit saja. Namun di samping semua itu, Rasheed terkenal dengan percaya dirinya yang sangat tinggi. Ia pun merasa bahwa ia tidak pernah bermain kotor sekalipun dalam karirnya, padahal faktanya sangat berbeda. Setiap kali di interview setelah kalah dari sebuah pertandingan, ia selalu menjawab ia akan menang di pertandingan selanjutnya. Tak heran, hal tersebut membuatnya mendapat 4 kali All-Star dan 1 kali juara bersama Detroit Pistons. Rick Mahorn. Di part 1, kami sempat menyebut namanya sebagai salah satu pemain terkasar dalam tim Bad Boys Detroit Pistons era akhir 1980-an. Rekannya yaitu Bill Laimbeer sudah kami bahas di part 1. Dan kami akan membahas Rick Mahorn. Selama karirnya, Mahorn memang bukan merupakan pemain yang mencetak poin dengan banyak. Namun ia terkenal dengan permainannya yang sangat kasar dan sangat fisikal. Bahkan pembawa acara Pistons yaitu George Blaha menyebutnya sebagai baddest bad boy of them all, atau pemain terkasar nomor 1 di tim Bad Boys Detroit Pistons. Sebagai veteran di Pistons, ia dianggap sebagai pemain yang menjadi role model dari Dennis Rodman yang saat itu masih muda. Tidak heran Dennis Rodman bermain sangat kasar selama karirnya. Semua itu karena Rick Mahorn. Ia juga tertolong dengan tinggi badannya sebagai center dan badannya yang sangat besar dan kuat. Tidak heran, Detroit Pistons bisa menang juara dan dijuluki Bad Boys karena memang di sana terdapat banyak sekali pemain yang kotor. Ada Bill Laimbeer, Dennis Rodman, John Salley, Isiah Thomas, dan Rick Mahorn. Kalau tidak karena permainan kotornya tersebut, mereka mungkin tak akan berani menerapkan Jordan Rule dan sudah dikalahkan MJ, dan mungkin tak mendapat juara sama sekali. Dikembe Mutombo. Dalam karirnya, Mutombo dikenal sebagai pemain dengan defense yang sangat hebat. Namun sayangnya, kemampuan offense-nya sangat kurang. Gaya permainannya mirip dengan Rudy Gobert di era sekarang. Defense-nya sangat hebat, namun offense-nya kurang. Puncak performanya terjadi saat ia bermain di Hawks dan Sixers.
di mana ia 7 tahun berturut-turut terpilih menjadi All-Star, 4 kali menjadi Defensive Player of the Year, 2 kali Rebounding Leader, 2 kali Blocks Leader, 6 kali masuk All-NBA Defensive Team, dan 1 kali perjalanan ke NBA Finals bersama Sixers pada 2001. Namun dibalik itu, ia adalah pemain yang terbilang sangat kasar. Selain karena dominasinya di area paint dan gaya selebrasinya not in my house tiap kali melakukan blok, ia seringkali menyebabkan pemain lawan cedera. ESPN pun bahkan membuat daftar 25 pemain yang sudah dibuat Mutombo cedera selama karirnya. Ada yang hidungnya patah, mendapat 12 jahitan di dahi, bahkan ia pernah mencederai Vince Carter di kepala dan membuatnya tidak bisa bermain di Game 6 playoff wilayah timur. Mungkin keinginan Mutombo hanyalah ingin melakukan blok. Namun bila sudah ada bukti bahwa setidaknya 25 orang cedera karena Anda, bukankah Anda bermain sangat kotor dan kasar? Zaza Pachulia. Tentu fans NBA era sekarang sudah tahu bahwa Zaza adalah pemain yang sangat kotor. Selama karirnya, Zaza memang bukanlah pemain yang hebat. Puncak karirnya adalah saat ia bermain di Hawks. Salah satunya adalah saat ia bersorak nothing easy saat playoff ronde pertama 2008, di mana mereka berhasil menghambat langkah Celtics yang di musim itu menjadi juara ke 7 pertandingan. Meskipun akhirnya Zaza dan Hawks dibantai 40 poin saat game 7. Zaza terkenal sebagai pemain yang mencederai Kawhi Leonard saat playoff 2017. Akibat hal itu, Leonard pun harus menepi dari playoff. Padahal, musim itu, Spurs bisa saja mengalahkan Warriors kalau saja Leonard masih bermain. Ia juga terkenal sengaja mencederai Westbrook beberapa kali. Banyak sekali bukti nyata bahwa Zaza adalah pemain yang sangat kasar. Namun semua hal tersebut tak terlepas dari masa kecilnya. Saat kecil, ayah dan ibunya sempat bertengkar mengenai masa depan Zaza. Ayahnya ingin menjadikan Zaza sebagai seorang pegulat, sedangkan ibunya ingin Zaza menjadi pemain basket. Saat usia 13 tahun, ia harus pergi meninggalkan negaranya dan bermain di Liga Turki. Namun 1 tahun setelahnya, ayahnya harus meninggal. Ia pun harus bekerja membantu ibunya, dan ia juga anak tunggal. Namun semuanya justru menjadikan Zaza sebagai orang yang kuat dan tidak takut dengan siapapun, seperti yang kita lihat di NBA. John Stockton. Beliau memegang rekor assist sekaligus steal terbanyak dalam sejarah NBA hingga sekarang. Beliau bersama duetnya Karl Malone juga membawa Jazz 2 musim berturut-turut ke final pada 1997 dan 1998. Meskipun keduanya dikalahkan oleh MJ dan Bulls. Mungkin dari raut mukanya dan ukuran tubuhnya, ia tidak terlihat sebagai pemain yang kotor dan kasar. Namun kenyataan di lapangan sangat berbeda. Chris Webber pun mengakui bahwa Stockton adalah pemain yang kasar, namun pintar menyembunyikannya. Ia suka memukul bagian torso, defense kotor, dan menggerakkan bahunya saat screen. Banyak orang yang mengakui bahwa banyaknya steal yang ia dapat dilakukannya sambil menampar tangan musuh, namun tidak kelihatan oleh wasit. Di samping itu, Stockton juga orang yang suka flopping dan pintar mencari foul, mirip seperti Harden. Namun semuanya berbuah bagi karirnya, di mana ia menjadi 10 kali All-Star, 11 kali All-NBA Team, dan 5 kali All-NBA Defensive Team. Karl Malone. Berbadan besar, tinggi, dan otot yang sangat kekar, membuatnya menjadi pemain yang sangat hebat. Rekan dari Stockton ini pernah 2 kali MVP, 14 kali NBA All-Star dan All-NBA Team, 4 kali All-NBA Defensive Team. Hampir semua penghargaan disabetnya. Ia dinobatkan sebagai pemain terhebat yang tidak pernah mendapat juara bersama Stockton. Di samping itu, ia pun mendapat julukan The Mailman, seseorang yang mengantarkan pesan. Namun pesan yang diantar adalah sikut kepada pemain lawan. Bahkan para pemain lawan sudah tahu, setiap kali Malone mendapatkan rebound, akan ada sikut yang diayun ke sana kemari. Ia pun sering membuat lawannya gegar otak karena sikutnya. Kepalan dan tinju juga sering ia ayunkan. Paling terkenal adalah saat ia menyikut David Robinson sampai hampir pingsan, dan menyikut Isaiah Thomas, dan membuat Thomas mendapatkan 40 jahitan. Banyak lawannya yang kehilangan gigi, dan trauma otak yang berpotensi menyebabkan demensia. Namun sayangnya, Malone hanya mendapatkan denda dari perlakuannya tersebut, tak pernah lebih. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.